Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Soal pendidikan dan kaitannya dengan radikalisme, Mas. Ini banyak orang mengatakan bahwa yang paling menakutkan di Indonesia ini adalah benih-benih radikalisme itu sudah diajarkan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Mendikbud sekarang ini, Mas Nadiem dan kawan-kawan di sana punya kepedulian dan punya rencana melakukan langkah-langkah tertentu nggak? Kami di Kemdikbud telah kita menentukan bahwa ada 3 dosa besar di unit pendidikan kita yang akan kita serang satu persatu. 3 dosa besar itu adalah, satu adalah intoleransi. Ya, bisa dibilang ada yang melabel itu radikalisme dan lain-lain, tapi konsep intoleransi itu bisa bukan hanya agama. Ya kan? Bisa suku, bisa ras, bisa macam-macam. Intoleransi terhadap perbedaan, ya. Satu adalah intoleransi. Kedua adalah bullying, perundungan. Ketiga adalah kekerasan seksual. Yang sangat berhubungan dengan gender, kesetaraan gender, ya. Ini tidak terpisah dari kesetaraan gender, itu yang ketiga. 3 dosa ini kami akan dan sedang merancang suatu strategi di perguruan tinggi dan juga untuk di dasar dan menengah untuk bisa benar-benar mengencangkan enforcement, compliance, dan perubahan mindset terhadap poin-poin ini. Tentunya ini akan makan waktu panjang. Perubahan budaya itu tidak mudah. Tetapi strukturnya seperti itu. 3 dosa tersebut, kita menyebutnya 3 dosa karena waktu itu saya di interview dan saya mencari terminologi gitu. Tentunya programnya belum tentu namanya 3 dosa. Tapi biar masyarakat bisa mengerti bahwa ini adalah tiga tindakan yang tidak bisa ada toleransinya sama sekali dalam unit pendidikan kita. 3 deadly sins lah ya. Mudah-mudahan ini jangan sampai sebelum Mas Nadiem udah pindah ke posisi lain ini belum selesai ya, Mas? Insya Allah tidak ada. Insya Allah bisa tercapai dalam 4 tahun depan. Nggak tahu, tapi kalau misalnya dipindahkan ya terserah Pak Presiden. Jangan. Udah bener banget lah Mas Nadiem di sini. Ini barangkali pertanyaan penutup nih, kaitannya sama pribadi Mas Nadiem ya. Mas Nadiem ini justru sekarang setelah pembicaraan ini saya merasa kok beda banget dengan anggapan bahwa orang ini nih orang Harvard yang nggak ngerti Indonesia. Justru sebaliknya barangkali ya. Tapi Mas Nadiem ini kan memang sekolah di luar terus ya Mas. Tadi SD Al-Azhar, terus kalau nggak salah keluar kan? Iya, saya tapi SD di Al-Azhar ya. Terus ke New York, kemana ke New York 2 tahun, habis itu di Singapura, di asrama di Singapura, di International School selama 4 tahun, lalu Amerika lagi buat kuliah. Oke, tapi kok bisa kenal Indonesia Mas? Dan paham betul persoalan-persoalan bangsa ini tuh apa sebenarnya? Boleh nggak saya menjawab pertanyaan itu dengan analogi pengalaman saya sebelum menjadi menteri? Silahkan. Semua orang di Indonesia menggunakan ojek. Sama itu.
Tapi dari pengalaman saya dari luar negeri, dengan melihat berbagai macam model-model inovasi yang ada, waktu saya pulang ke Indonesia, dan saya setiap hari naik ojek, bisa karena punya perspektif dari luar, saya bisa melihat ojek itu bukan sebagai suatu sektor informal yang tidak bisa dipercaya, yang mungkin nggak legal dan lain-lain. Persepsi masyarakat sebelum adanya revolusi ojek online. Tapi saya bisa melihat ojek itu sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang luar biasa valuable-nya, berharganya. Karena produktivitas dia di situasi seperti Jakarta dan sekarang di seluruh Indonesia dan sekarang terbukti di seluruh Asia Tenggara, itu luar biasa jasa dan value nilai dari mereka. Nah, cuman karena saya punya banyak pengalaman di luar negeri, itu menurut saya bukan suatu kelemahan. Saya bisa melihat sistem pendidikan Indonesia bukan hanya dari perspektif orang yang telah mengalami sistem pendidikan di sini. Tapi saya telah mencoba sistem pendidikan Singapura, waktu TK saya di Australia, waktu SMP di Amerika, dan saya pernah di London 1 tahun juga. Saya mengambil global perspektif berbagai macam sistem pendidikan untuk bisa melihat sistem pendidikan kita dari sudut pandang global dan dari sudut pandang juga lokal, dua-duanya gitu. Jadinya mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Jadi saya memang ada banyak yang harus saya pelajari mengenai sistem pendidikan kita, dan itulah fungsinya tim saya yang sangat hebat. Tapi menurut saya, pengalaman saya di luar negeri itu memberikan saya tambahan insight, tambahan perspektif untuk bisa melihat yang mungkin kalau kita dari dalam rumah sulit melihat. Gitu loh. Ya kan, kalau misalnya rumah kita agak berantakan, kita suka nggak sadar kan, Mas Ade? Tapi kadang-kadang ibu kita datang lalu bilang, ini kok berantakan banget ya, kita baru sadar, oh iya ya, gitu. Jadi mendapatkan perspektif luar atau yang telah mengalami mungkin perspektif atau sistem pendidikan yang berbeda, itu buat saya sangat sangat penting buat saya untuk bisa melihat kita ini mau kemana sistem pendidikannya gitu. Gitu kira-kira Mas. Ya, Mas Nadiem nih manusia global kali ya, bisa dibilang begitu. Tapi Mas, ngomong-ngomong katanya Mas Nadiem nih pinter ngaji. Enggak. Pasti ada yang bilang sama Mas Ade khatam Quran. Oh, pernah khatam Quran ya? Iya. Iya, waktu di Al-Azhar. Sama juara azan waktu. Serius Mas? Ya, juara azan waktu kelas Oke. SD. Nanti barangkali Depdikbud nih kalau ada azan sholat. Jangan. Suaranya udah nggak semerdu sebelumnya.